Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Karya Channel di sini. Kali ini Karya akan menampilkan atau menayangkan sebuah video terkait dengan penanaman kelapa hibrida. Jadi kelapa hibrida ini pada tahun yang lalu sekitar bulan Juli itu kita menanam 4 jenis kelapa hibrida, yaitu pertama kopior, genjah kuning, genjah hijau, sama wulung. Nah, jadi jenis 4 kelapa ini kita tanam di tanah dengan luas 5 are. Jadi penanamannya ini sebelum kita tanam bibitnya ini, kita kasih dia pupuk kandang atau kotoran ayam yang dari kandang karena dicampur sama sekam ya. Jadi kita campur dia di sini lokasi tempat penanaman kelapa hibrida ini. Jadi di bawah bibit kelapa ini udah kita taruhkan dia sekam yang dicampur dengan kotoran ayam yang kita jadikan pupuk, yang sudah kita diamkan selama 1 bulan, baru kita angkat lagi, kita jadikan pupuk. Nah, nanti di video ini nanti saya akan menayangkan setelah 1 tahun berjalan penanaman ini, bagaimana sih tumbuhnya kelapa hibrida ini. Nah, nanti kita akan lihat di video berikutnya. Artinya pemirsa bisa melihat sampai selesai video ini karena akan menayangkan video kaitannya dengan kelapa hibrida yang sudah berumur 1 tahun lebih. Nah, ini adalah lokasi tempat kita menaruh kotoran ayam chopper itu berdapur sekam itu. Jadi kita diamkan di lubang ini selama 1 bulan, baru kita angkat, kita jadikan pupuk jadikan pupuk untuk penanaman kelapa hibrida ini. Nah, ini teman juga ini yang lagi menyangkul ini adalah, jadi di antara kelapa ini kita sisipkan tanaman cabai. Ada tanaman cabai, terus ada tanaman terong juga kita sisipkan di antara pohon kelapa ini. Jadi ini kita buat lokasi, kita bersihkan untuk penanaman 35 pohon kelapa hibrida dan penanaman cabai antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya. Nah, kita buat bedengan seperti ini. Nah, nanti bagaimana sih hasil dari pupuk kandang, artinya bekas kotoran ayam chopper campur sekam ini, seperti apa dia? Nanti kita lihat hasilnya 1 tahun ke depannya. Nanti pemirsa bisa lihat sampai dengan selesai video ini. Nah, tidak semuanya memang dari kelapa hibrida ini tumbuh subur dengan sempurna. Ada saja yang mati, ada yang kering seperti itu. Nah, inilah dia tempat lokasi kita. Ini tanahnya sekitar luas 5 are. Nah, itu di gambar di video ini adalah lokasi tempat kita naruh kotoran ayam chopper itu per 1 sekam itu, kita taruh di sini, kita diamkan selama 1 bulan. Nah, jadi inilah dia kita ini, kalau tidak salah bulan Juli 2023. Sekarang kan bulan Oktober nih. Jadi udah lebih 1 bulan, berarti Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti lebih 1 tahun 3 bulan. Nah, gimana hasilnya? Kita akan lihat setelah 1 tahun berjalan kelapa hibrida ini seperti apa dia. Nah, inilah dia hasilnya sudah 1 tahun berjalan. Saya ambil gambar dari pintu gerbang masuk kebun itu. Jadi sekarang tingginya hampir 3 meter dari batang ini, dari batang daun. Yaitu tingginya hampir 3 meter lebih dia. Jadi ini bisa dikatakan ini kelapa entok kuning. Nah, memang kita belum cabut beberapa tanaman liar yang ada di bawah batang pohon entok kuning ini. Nah, ini bisa menyebabkan lambat tumbuhnya kesuburan dari kelapa ini. Jadi perlu kita cabut ini tanaman liar yang ada di sekitar batang ini. Nah, namun kelapa hibrida ini yang kita tanam itu tidak semuanya memang mulus. Tidak semuanya tumbuh dengan sempurna, ada saja yang daunnya kering, ada yang mati seperti itu. Nah, ini juga belum kita sempat cabut dia rumput liarnya yang ada di batangnya itu. Nah, jadi ini itu kelihatan dia ada daunnya kering. Jadi di daun mudanya yang akan menjadi tumbuh itu dia kering sampai dia patah sendiri dia. Tapi jangan khawatir karena ini akan berganti dengan daun
yang baru. Jadi nanti kita lihat di video berikut ada yang sudah dia kering, dia berganti dengan daun yang baru. Nah ini juga ini entok hijau. Jadi entok hijau ini kalau saya lihat dari beberapa pengalaman sebelumnya itu, entok hijau ini lebih kuat daripada entok kuning, karena rata-rata entok hijau ini dia kuat tidak terserang sama hama, dan rata-rata tidak ada daunnya yang kering ataupun mati. Jadi rata-rata yang di sini kalau saya tanam dari sekitar 35 pohon kelapa hibrida ini, yang banyak mati itu yang entok kuning, jadi terserang penyakit ya, seperti daunnya kering, terus tiba-tiba layu. Nah, tapi jangan khawatir, kita pupuk 1 minggu sekali ya, kadang 2 minggu sekali kita pupuk, kadang kita semprot daunnya untuk menghindari hama yang hinggap di daun kelapa ini. Nah ini bentuk kandang yang dicampur dengan sekam, kotoran ayam joper itu campur sama sekam, itulah yang kita jadikan pupuk. Nah seperti ini kan dia ada daunnya bagus dia, karena udah berganti, memang sempat dia kering. Nah kalau entok, nah ini namanya entok hijau. Nah entok hijau ini memang juga banyak tanaman liar kayak ini ya, bayam liar itu banyak tumbuh di seputarannya, batangnya yang entok hijau ini. Nah kalau yang ini bisa dikatakan dan selama 1 tahun ini yang banyak terserang oleh hama itu adalah entok kuning daripada yang entok hijau. Nah sehingga kalau kita lihat itu yang entok hijau rata-rata dia seger dia daunnya, terus batangnya udah mulai gemuk di bawahnya. Ini kita pupuk memang dia 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Nah habis itu kita pupuk 2 bulan sekali. Kalau pupuknya macam-macam, ada NPK, ada yang cairan, ada yang organik, macam-macam kita pakai. Nah ini dia entok hijau. Entok hijau memang bagus, dia agak kuat ya dari serangan hama. Nah ini saya berderet, jadi entok hijau ya alhamdulillah dia tetap dia subur, jadi daunnya tidak kering. Nah, bahkan kelihatan tuh dia tuh tumbuh daun mudanya tuh segar, dia itu menjulang ke atas itu. Jadi bisa dikatakan entok hijau itu lebih kuat daripada entok kuning berdasarkan pengalaman dari kita tanam dari bulan Juli tahun lalu. Nah sekarang udah masuk bulan Oktober, jadi bulan Juli 2023, sekarang 2024, udah berjalan 1 tahun 3 bulan. Nah dari beberapa pohon kelapa hibrida ini, nah seperti ini kita lihat, ini entok kuning, ini dia kelihatan daunnya kering. Ini kebanyakan kita tanam di agak selatan itu kebanyakan dia entok kuning. Nah, ada entok kuning. Nah dia lebih rentan terkena hama. Nah seperti ini daunnya kering dia tiba-tiba ini. Padahal kita sama pemupukan sama. Terus jarak entar kita pemupukan ada 1 minggu 2 minggu, kita pupuk sama dengan entok hijau. Nah, tapi ini yang entok kuning ini rentan terkena hama seperti ini. Dia ada daunnya kering, ini daun mudanya nih yang numbuh. Nah, tapi dia sudah terkena dengan hama. Nah, tapi jangan khawatir, dia akan tumbuh bunga yang nanti dia akan diganti dengan daun yang baru. Jadi yang perlu kita lakukan adalah penyemprotan sama pemupukan. Nah ini juga entok kuning. Makanya ini saya belum sempat cabut-cabut nih, ada tumbuhan liar di keliling di batangnya ini, kayak bayam-bayam liar atau rumput liar seperti itu. Nah kalau seperti ini nih, ini dulu pernah dia patah, pernah dia kering daun mudanya. Nah sekarang terganti sama dengan daun yang muda, segar, tidak terserang sama hama. Nah seperti dia, bagus dia ini. Jadi jangan khawatir kalau dia kering, pucuknya itu nanti akan berganti dengan daun muda. Yang penting kita rawat dan kasih pupuk. Nah ini di sebelahnya ini dia daun mudanya tuh kering dan patah langsung seperti ini. Nah dia kering terus patah. Nah solusinya adalah
kita berikan dia pupuk lagi dan kita bersihkan dia di bawah batang, jadi jangan sampai ada rumput-rumput liar. Terus kita kasih dia semprot pakai untuk pengendali hama biar jangan terserang lagi. Tapi jangan khawatir seperti ini, nanti dia akan tumbuh daun muda lagi. Nah, inilah bekas pupuk kandang itu nih, pupuk kandang ayam joper yang dicampur dengan ini pupuk kandang kotoran ayam joper yang campur dengan sekam. Nah, ini udah memang beberapa itu dikering-keringkan semua ini. Ini juga entok kuning kering juga daunnya ini. Nah, seperti tiba-tiba kering dia. Nanti tiba-tiba patah. Nah, tapi sebelumnya memang ada daunnya yang segar, tapi di pucuk daun mudanya itu tiba-tiba kering. Habis itu jatuh patah udah. Nah, tapi insya Allah nanti akan terganti dengan daun yang muda. Ini daun mudanya alhamdulillah masih bagus dia nih. Nah, ini masih hijau dia. Tapi di daun yang sampingnya itu yang lainnya itu udah kering ya. Nah, itulah beberapa proses penanaman kita dari tahun 2003 menuju ke tahun 2008. Dan bagaimana prosesnya, bagaimana kita merawatnya biar dia tumbuh subur, terhindar dari hama, dan bagaimana dia bisa tumbuh subur dan tidak terserang lagi oleh hama. Baik, pemirsa, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa berbagi pengalaman, dan mungkin ada teman-teman yang juga mengalami seperti ini. Itulah solusinya. Yang penting jangan khawatir, dan kita rawat, kita jaga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.